Selamat pagi. Topik kali ini akan membahas tentang teori motivasi. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono. Adapun pokok-pokok bahasan terdiri dari pendahuluan, pengertian, studi pustaka, contoh soal, ringkasan soal-soal latihan. Adapun tantangan yang ada di hadapan kita adalah visi tahun 2025. Nah, ini bahwa the impossible dream vision. Jadi impian yang harus tidak mungkin dicapai tapi dapat direalisasikan, artinya yaitu pendapat PDB kita, produk domestik bruto kita adalah Indonesia maksudnya 3,8 sampai 4,5 triliun US dollar. Nah, kita masuk dalam ranking 12 dunia. Dalam G20 kita Indonesia tahun 2025 akan masuk ranking 12 dunia dan pendapatan per kapita menjadi antara US 13.000 sampai 16.100 US dollar. Menurut McKinsey, Indonesia pada tahun 2030 adalah menjadi negara dengan ranking ke-7 terbesar dunia di bidang ekonomi. Dikatakan bahwa ada 135 juta million yang consuming di sini. Kemudian berikutnya adalah membahas tentang definisi motivasi. Jadi motivasi didefinisikan sebagai adalah suatu variabel perantara yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor diri menerangkan faktor-faktor dalam diri organisme yang membangkitkan, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Yang lain lagi ada motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Atau motivation is the process by which the person effort are energized, directed, and sustained toward attaining goal. Secara skema bahwa manusia dapat bekerja dengan bantuan motivasi. Jadi seseorang diberi motivasi untuk dapat bekerja. Ada dua teori yang berkembang, yaitu teori konten, teori isi, dan teori proses. Kita lihat teori konten. Teori konten ada beberapa peneliti terdahulu, yaitu teori 5 kebutuhan dasar manusia yang dikembangkan oleh Abraham Harold Maslow, dan teori ERG yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer. Yang ketiga teori 3 motif sosial David McClelland, dan yang berikut adalah teori 2 faktor yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori proses ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu teori keseimbangan atau equity theory, yang kedua teori harapan expectancy theory, dan goal setting theory, serta teori penguatan atau reinforcement theory. 5 kebutuhan dasar manusia, mulai kebutuhan akan fisiologis dari bawah, yaitu rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik. Yang kedua meningkat menjadi rasa aman, yaitu rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang berikutnya adalah kebutuhan sosial, yaitu social need, yaitu rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Kemudian meningkat lagi yaitu appreciation need atau penghargaan, kebutuhan untuk dihargai, yaitu faktor penghargaan internal dan eksternal. Dan yang hierarki paling tinggi adalah self-actualization, yaitu aktualisasi diri, yaitu pertumbuhan mencapai potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Dan ini hierarki, mulai yang rendah sampai yang tingkat tinggi.
lima kebutuhan dasar manusia Abraham Maslow, dia katakan tadi ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori yang lain, yaitu punya Friedrich Herzberg, Abraham Maslow, dan Clayton Alderfer, ini disejajarkan. Herzberg ada dua teori yang dikembangkan, yaitu motivator atau satisfier faktor. Yang kedua adalah hygiene faktor, yang dissatisfier faktor. Yaitu kalau ditambahkan tidak pernah terpuaskan. Nah, ini setara dengan ini. Social need, safety need, dan physiological need. Sedangkan yang dua ini tadi adalah satisfier faktor. Tidak ditambahkan pun sudah terpuaskan. Nah, menurut grupnya Alderfer ini masuk growth, yang sosial masuk relatedness, dan dua yang di bawah ini masuk eksistensi. Ini jadi grupnya dibandingkan antara punyanya Herzberg, Maslow, dan Alderfer. ERG, eksistensi, relatedness, dan growth. Beberapa teori motivasi, yang pertama adalah job context dan job contents. Faktor-faktor hygiene tidak pernah terpuaskan. Gaji, kalau tahun ini menuntut, maka tahun depan juga akan menuntut lagi. Rasa aman, status sosial, kondisi kerja, penyediaan supervisi, kebijakan perusahaan, dan hubungan antar personal. Sedangkan yang berkaitan dengan job, pekerjaan, yaitu faktor-faktor yang memotivasi dan terpuaskan adalah prestasi, pengakuan, penghargaan, tanggung jawab, pekerjaan yang menantang, pengembangan tingkat lanjut, dan keterlibatan. Nah, ini tadi yang dikembangkan adalah dua perbandingan tadi, bahwa hygiene factor yang tidak pernah terpuaskan dan motivating factor, yaitu satisfier factor, yaitu faktor-faktor yang kalau tidak ditambahkan pun sudah terpuaskan. Tiga motif sosial, yaitu three needs theory punyanya David McClelland. Ada motif prestasi, need for achievement, motif persahabatan, need for affiliation, dan motif kekuasaan, need for power. Kita lihat motif prestasi, yaitu mencari umpan balik atas perbuatannya, memilih risiko yang moderat dalam perbuatannya, dan berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru dan kreatif, need for achievement. Sedangkan need persahabatan adalah lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Yang kedua, sering berhubungan dengan orang lain, lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan daripada segi tugas. Yang keempat, bekerja lebih efektif bila bekerja sama dengan orang lain dalam suasana yang kooperatif. Need for affiliation atau persahabatan. Sedangkan need for power sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari kelompok di mana ia berada. Yang kedua, sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dalam kelompok organisasi. Need for power. Teori yang lain yang dikembangkan oleh Douglas McGregor ada the red hot stove rule, tungku panas yang membara. Ada 4 hal pada yang perlu diperhatikan pada kompor yang panas membara, bahwa yang pertama immediately discipline, langsung terkena akibat tindakan yang dilakukan. Apa kita sudah tahu bahwa kompor panas yang membara itu panas? Kalau kita pegang maka langsung terkena akibat dari tindakannya. Yang kedua, kalau kita pegang terus maka akan peningkatan lanjutan, advance burning, melempuh atau bagaimana, terluka. Yang ketiga, konsistensi. Siapa saja terkena, pria, wanita, anak-anak, dewasa, orang tua, pengangguran, mahasiswa atau pengangguran, semuanya terkena. Yang keempat adalah impersonality, bukan orangnya, tetapi tindakannya yang kena punishment. Teori yang berikutnya punya Douglas McGregor adalah teori X dan Y, the XY teori. Douglas McGregor menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan.
Kesimpulan yang didapat adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa karyawan cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan yang lain berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Teori X, dia katakan ada 4 asumsi yang dimiliki manajer dalam teori X. Yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, asumsi yang kedua adalah karyawan tidak menyukai pekerjaan. Mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi yang ketiga. Yang keempat, karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Sedangkan teori Y, yaitu asumsi yang diberikan adalah karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Kedua, asumsi yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Yang ketiga, karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. Asumsi yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Di XY teori, Douglas McGregor, tadi teori X, asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja dalam malas bekerja, maka pimpinan haruslah satu, bersifat tegas atau keras. Yang kedua, memberikan hukuman. Sedangkan teori Y, asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja atau karyawan adalah rajin bekerja atau baik, maka hubungan antara bawahan dan atasan adalah manusiawi, pendekatan yang dikatakan sebagai human relation. Teori yang ketiga yang dikembangkan oleh William Oji yaitu teori Z, asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja atau karyawan sangat berperan dalam proses produksi. Teori motivasi yang lain adalah equity or social comparison theory. Pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau seimbang. Dia katakan bahwa individual atau reward dibagi dengan individual reward dibagi dengan individual input. Ada reward dan ada input. Sama-sama alumni D3 atau D4, tetapi yang satu mendapatkan gaji 10 juta rupiah. Yang satu lagi sama-sama alumni, sama-sama satu angkatan, gajinya 20 juta rupiah. Maka mereka saling melihat. Ya kan? Atau yang satu lulusan SMA, SMU, Sekolah Menengah Umum, dengan gaji 10 juta rupiah. Yang satu alumni diploma 3 atau diploma 4, gajinya 5 juta rupiah. Maka akan ada yang satu yang lulusan SMA akan berusaha sekeras-kerasnya untuk bekerja melampaui kemampuannya, sedangkan yang ini juga akan melihat, loh itu lulusan SMA kok gajinya sebesar itu. That's equity theory. Yang berikutnya adalah outcome dan input. Reward atau imbalan gaji, status, jabatan, penilaian, penghargaan. Input masukan pendidikan, pengalaman, umur, jenis kelamin, usaha, dan produktivitas. Teori harapan atau expectancy theory yang dikembangkan oleh Victor Froome. Besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah lakunya itu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Individual, usaha-usaha individual, kemudian ada kinerja daripada individual, kemudian ada imbalan dari organisasi untuk mencapai goal masing-masing individual. Bahwa M merupakan fungsi E, I, dan V, ekspektasi, instrumentalia, dan valence. Motivasi merupakan fungsi E, dan I, dan V. Goal setting teori, pada dasarnya kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kedua, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai satu tujuan apabila tujuan itu jelas, dipahami, dan bermanfaat. Yang ketiga, makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini berdasarkan atas teori pengaruh.
Yang kedua, tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Di sini ada stimulus, ada respon, ada konsekuensi, dan ada imbal balik. Teknik memotivasi pendekatan pekerja ada 5. Yang pertama, pendekatan tradisional, be strong. Yang kedua, pendekatan human relation atau be good. Yang ketiga, implicit bargaining. Yang keempat adalah kompetisi. Yang kelima, inner motivation atau motivasi internal. Pendekatan tradisional berangkat dari teori X dari Douglas MacGregor bahwa orang itu tidak suka bekerja, malas, dan sedapat mungkin menghindarinya. Kedua, orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat. Yang ketiga, orang itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan, tapi apa yang dia peroleh. Sedangkan pendekatan tradisional, be strong adalah pemaksaan, lakukan pengawasan secara ketat, perilaku pekerja diarahkan dengan insentif dan ancaman hukuman, tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Sedangkan pendekatan human relation adalah berangkat dari teori Y dari Douglas MacGregor bahwa orang itu suka bekerja keras dan rajin, orang itu tidak dan bertanggung jawab, orang itu kreatif, memiliki ambisi yang tinggi dan inovatif untuk berprestasi. Teori motivasi be good, yaitu punya otonomi, punya tanggung jawab, punya keterlibatan, pemberdayaan, kesempatan untuk berkembang, dan karyawan bermakna dan selalu menginginkan pekerjaan yang menantang, meaningful dan challenging words. Implicit bargaining berangkat dari kesadaran adanya kelemahan dan kelebihan dari kedua pendekatan sebelumnya. Yang kedua merupakan kombinasi pendekatan tradisional dan pendekatan human relation. Yang ketiga, dalam pendekatan ini selain adanya aturan formal menyangkut pekerja atau karyawan, juga adanya perjanjian yang tidak tertulis antara karyawan atau pekerja dan pihak pimpinan mengenai hal-hal yang apa yang menjadi tugas dan harus dikerjakan oleh pekerja. Kompetisi, yang pertama asumsi bahwa dengan menciptakan dalam tanda petik situasi persaingan diharapkan motivasi kerja akan meningkat. Yang kedua, di dalam menciptakan situasi persaingan digunakan insentif. Yang ketiga, insentif merupakan faktor-faktor eksternal yang oleh individu dipandang dalam dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakannya. Inner motivation, yaitu motivasi yang dibangkitkan oleh diri sendiri. Pada pendekatan ini, motivasi pekerja diupayakan bangkit dari dalam diri pekerja itu sendiri. Kesadaran atau inner motivation, pendekatan ini relatif lebih sulit namun lebih efektif jika mampu dilakukan. Proses pembelajaran dan efektivitas peran atasan sangat menentukan keberhasilan pendekatan ini. Beberapa teknik memotivasi pendekatan pekerjaan. Yang pertama adalah job enlargement, job enrichment, job rotation, job engineering, goal setting, dan social technical approach. Job enlargement, pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa waktu siklus yang singkat dan pekerjaan yang monoton akan membuat pekerja cepat merasa bosan yang akan berakibat pada rendahnya produktivitas, yaitu output dibagi input. Treatment perlakuan yang diberikan adalah horizontal job loading atau quantity, diberikan tambahan pekerjaan yang sejenis. Yang ketiga, semakin banyak pekerjaan atau kegiatan yang harus dilakukan, maka akan memperlama waktu siklus dan akan menghindari cepat munculnya rasa bosan. Yang berikutnya adalah pengayaan job enrichment. Berbeda dengan pendekatan job enlargement, treatment perlakuan yang diberikan adalah vertical job loading atau quality, yang ditambahkan unsur kualitas dari isi pekerjaan. Isi pekerjaan kegiatan adalah unsur-unsur motivating factor, dissatisfier factor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Job rotation, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk menghindari tumbuhnya rasa bosan dalam diri pekerja. Treatment atau perlakuan yang diberikan melakukan perputaran atau rotasi pekerjaan di antara departemen-departemen membubut, habis membubut kelas, dan dirotasi. Teknik memotivasi ini terkait dengan pengelolaan fungsi sumber daya manusia, yaitu placement, penempatan, dan kebijakan karier.
Job engineering, dasar dari pendekatan dalam memperhatikan faktor-faktor teknis pelaksanaan pekerjaan. Termasuk di sini adalah memperhatikan teknik tata cara atau metode kerja, desain peralatan kerja, dan kondisi fisik lingkungan kerja. Goal setting theory, pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa motivasi kerja akan meningkat bila mana apa yang menjadi sasaran kerja adalah jelas. 2. Motivasi kerja akan lebih meningkat lagi bila mana dalam penetapan sasaran kerja ini para karyawan turut dilibatkan. 2 faktor penting yaitu pekerjaan yang menantang atau challenging work dan keterlibatan atau people involvement. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah social technical approach. Yang pertama, dasar dari pendekatan ini adalah melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen sosial dan teknologi. Yang kedua, pendekatan ini memperhatikan interface antar sistem teknologi dan sistem sosial. Faktor penentu keberhasilan memotivasi. Yang pertama adalah efektivitas teknis, yang digunakan kedua karakteristik bawahan atau subordinat, yang ketiga situasi, dan keempat atribut manajer, yaitu position power, personal power, dan critical skill. Ringkasan, topik ini telah membahas tentang definisi motivasi, teori isi, teori proses, 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian teori 3 need theory, need for achievement, need for affiliation, and need for power. Kemudian the red hot stove rule, tungku panas yang membara dari Douglas McGregor, dan teori XY teori punyanya Douglas juga McGregor, teori Z punyanya William Oji, dan equity theory. Soal-soal latihan jelaskan tentang tadi. Motivasi, teori isi, teori proses, 5 kebutuhan dasar manusia, need for achievement, need for affiliation, need for power. Kemudian 4 prinsip dalam tungku panas yang membara dari Douglas McGregor, teori X dan teori Y, teori Z William Oji, dan teori equity theory. Daftar pustaka yang diambil adalah ini. Kemudian biodata, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi pada topik yang mendatang. Selamat pagi, salam dari Bambang Sugiono Agus Purwono. Terima kasih.